Selamat siang, perkenalkan saya Yunita Andriana Mahdalena Beristupu. Saya dari program studi Manajemen Usaha Perjalanan Wisata 35A2. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang Computer Reservation System atau CRS dalam travel agent. Computer Reservation System atau CRS adalah perangkat lunak berbasis web yang digunakan oleh agen perjalanan dan perusahaan manajemen perjalanan untuk mengambil dan melakukan transaksi yang berkaitan dengan perjalanan udara, hotel, penyewaan mobil, atau aktivitas lainnya. Awalnya CRS ini dirancang untuk dioperasikan oleh airlines, namun kemudian diperluas penggunaannya oleh biro perjalanan atau travel agent. Pada mulanya, seluruh proses dan kegiatan reservasi dilakukan secara manual. Komunikasi penerbangan pada umumnya dilakukan melalui sarana telepon, sementara untuk transaksinya dicatat secara manual dalam sebuah kartu daftar pemesanan atau card files. Nah, sejarah dari CRS itu sendiri, pada tahun 1950-an, American Airlines bekerja sama dengan IBM atau International Business Machines Corporation untuk menciptakan sistem komputerisasi yang memungkinkan akses secara real time. Kemudian pada tahun 1970-an ditemukan suatu sistem komputer generasi baru yang ditandai dengan adanya pengembangan yang meliputi peningkatan kemampuan dan kapasitas penyimpanan data-data transaksi. Diperkenalkannya SITA atau Société Internationale de Telecommunications Aeronautiques Data Network untuk sistem komunikasi. Biaya komunikasi relatif rendah. Mulai diperkenalkannya sistem otomatis kepada travel agent dengan pemberian fasilitas untuk dapat akses langsung dengan sistem reservasi perusahaan penerbangan melalui pemasangan CRS di lokasi travel agent tersebut. Kemudian pada tahun 1980-an diperkenalkannya penemuan yang menunjang sistem reservasi yang telah ada, meliputi sistem fare untuk perhitungan fare, automated ticketing untuk proses pengeluaran tiket, departure control system atau DCS untuk check-in, weight and balance, sistem inventory dan distribusi yang semakin kompleks, dengan diperkenalkannya subclasses konsep, yaitu pembagian kelas menjadi sub-sub bagian, misalnya Y-Class menjadi YHKLM, di mana semua kelas tersebut termasuk dalam kategori kelas yang sama, yaitu Y-Class atau Economy Class. Pengembangan otomatis kepada travel agent muncul berbagai bentuk jaringan distribusi yang dikenal GDS atau Global Distribution System yang bertindak sebagai multi-supplier system. Kemudian pada tahun 2000-an mulai diperkenalkannya open system, yaitu sistem yang mempunyai platform open yang memungkinkan user dapat menggunakannya lebih mudah karena berbasis window. Dari sisi tiketing mulai diperkenalkan electronic ticketing serta ticketless system atau tanpa tiket untuk menggantikan penggunaan manual tiket ataupun automatic tiket yang digunakan sebelumnya dengan cost lebih rendah. Global Distribution System atau GDS. Global Distribution System atau GDS adalah jaringan agen perjalanan wisata travel agent yang memungkinkan antara Computer Reservation System atau CRS dari para maskapai dan terminal perjalanan saling terhubung satu dengan lainnya. GDS memungkinkan travel agent untuk mengakses travel data dari banyak maskapai dengan tujuan untuk mencari penerbangan yang tersedia, mengkomparisasi penawaran antar maskapai, dan melakukan booking penerbangan yang diinginkan. GDS ini sebenarnya hanya perpanjangan CRS dari masing-masing maskapai yang disatukan ke dalam satu sistem, yaitu pada satu layar komputer sehingga travel agent dapat melihat semua info produk penerbangan yang ada walaupun maskapainya berbeda-beda. Sebelum adanya GDS, travel agent memerlukan koneksi individual terhadap airlines. Kemudian travel agent juga harus mengeluarkan biaya investasi yang besar untuk membeli sistem masing-masing dari airline tersebut.
Jika airline menggunakan sistem kerangka yang berbeda, travel agent dipaksa untuk mempelajari dan menggunakan sistem berbeda tersebut. Pencarian dan reservasi dilakukan secara terpisah di masing-masing CRS airline. Setelah adanya GDS, secara praktis memusatkan akses ke beberapa CRS maskapai, sehingga memudahkan travel agent. Sebuah GDS menyediakan antar muka tunggal untuk jadwal, ketersediaan, tarif, dan database reservasi dari beberapa airline. CDS juga saling bersinkronisasi satu sama lain untuk berbagi informasi airline yang terhubung. Selain produk airline, sekarang CDS juga menyediakan akses penyewaan mobil, booking hotel, paket tour, kapal dan kapal pesiar, kereta api, transportasi darat, serta bus, tram, dan taksi. Kemudian CDS juga memungkinkan klien untuk mengkomparisasi, mengakses informasi tentang perjalanan atau travel, liburan, dan informasi pariwisata lainnya dari berbagai penyedia jasa wisata. Contoh dari GDS atau Global Distribution System yaitu ada Amadeus, Abacus Distribution System, Galileo International, dan Sabre. Beberapa informasi yang bisa diakses di Global Distribution System yaitu biaya, di mana segala biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan produk dan layanan seperti biaya paket wisata, kamar hotel, atau sewa mobil. Kemudian tiket pesawat, yaitu informasi mengenai rincian penerbangan meliputi waktu dan tanggal keberangkatan, jenis pesawat dan maskapainya. Yang ketiga yaitu pajak bandara, di mana kita bisa mengakses informasi mengenai besarnya pajak, tata cara pembayarannya, kepada siapa harus dibayarkan, dan lain sebagainya. Kemudian ada ketersediaan produk dan layanan. Kita dapat mengakses informasi mengenai minimum stay atau peak season. Kemudian ada rincian kendaraan. Fungsinya itu saat menyewa kendaraan karena menyediakan informasi kapasitas mesin dari kendaraan tersebut, kemudian juga tempat duduk dan sebagainya. Kemudian ada touring inclusions. Kita bisa mengakses informasi apa saja yang termasuk dalam paket perjalanan, mulai dari makanan, transportasi, akomodasi, destinasi tambahan, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu ada product information, di mana kita dapat mengetahui rincian informasi atas produk dan service yang tersedia. Sekarang reservasi semakin dipermudah dengan adanya reservasi berbasis web yang memungkinkan penumpang secara langsung dapat menerima informasi jadwal penerbangan, melakukan booking dari internet tanpa harus mendatangi travel agent. Itu disebut sebagai online booking. Kelebihan dan kekurangan dari online booking yaitu kelebihannya tiket dapat dicetak kembali jika hilang, tidak perlu mengantri atau datang ke kantor travel agent untuk memesan tiket, cara pembayaran yang mudah dan beragam, biasanya juga terdapat diskon promo yang dilakukan situs airline tersebut. Kemudian kekurangannya itu belum semua orang mengetahui tentang bagaimana caranya memesan tiket secara online, kemudian juga ada kekhawatiran atas jaminan keamanan dari kode-kode kartu kredit, ATM, atau yang lainnya. Dengan semua berkembangnya teknologi informasi, tren penumpang juga turut berganti dengan penggunaan perangkat mobile atau smartphone yang lebih praktis dan efisien. Karena itu, airline atau travel agent juga dituntut untuk lebih meningkatkan pelayanan dan mendapatkan pelanggan yang lebih banyak dengan membuat satu aplikasi yang dapat memudahkan penumpang untuk memesan tiket dari smartphone-nya. Contohnya seperti Traveloka, Tiket.com, Pergi-pergi, dan lain sebagainya. Keuntungan pemesanan tiket melalui smartphone yaitu lebih efektif dan efisien karena pemesanan tiket bisa dilakukan di mana saja, tidak melewatkan batas pembayaran. Arsip pemesanan dapat dipantau dengan mudah. Terdapat notifikasi saat e-tiket terbit,
e-tiket tidak akan hilang. E-tiket bisa dilihat secara online dan e-tiket tidak perlu dicetak karena e-tiket bisa ditunjukkan melalui smartphone saat check-in. Sekian presentasi dari saya, itu adalah sekilas informasi mengenai CRS dan juga GDS. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan jika ada kekurangan saya minta maaf. Terima kasih dan selamat siang.